Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Andriana Gofar, kepada yang terhormat teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kode etik guru Indonesia. Sebelumnya saya meminta izin untuk memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Ilmi sebagai moderator dan penyaji pertama. Lalu ada teman saya bernama Para Pujiwil Nulia sebagai penyaji kedua, dan ada Gigin Ginanjar sebagai penyaji ketiga. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari kode etik guru Indonesia. Nah, kode etik ini terdiri dari dua kata yang menjadi dasar, yaitu kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis, yaitu code yang berarti norma atau aturan, sedangkan etik berasal dari kata etiquette yang artinya tata cara atau tingkah laku. Tingkah laku ini sendiri artinya boleh dikatakan sebagai sikap moral kita yang tidak hanya dilakukan sesuai dengan sikap kita terhadap masyarakat, namun juga merupakan sikap moral yang kita lakukan secara sukarela. Tingkah laku itu terjadi melalui perubahan yang dilakukan dalam diri maupun dari luar diri, sehingga ada ketetapan hati untuk bertindak yang diatur dari dalam. Itulah yang dimaksud tingkah laku secara sukarela. Selanjutnya, definisi dari guru itu sendiri yaitu semua yang berwenang dan semua yang mampu bertanggung jawab terhadap anak didik, baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sebagai pendidik, guru ini dibagi menjadi dua, yakni guru kodrati dan guru jabatan. Kenapa bisa disebut guru kodrati? Karena si guru ini mempunyai hubungan darah dengan anak. Dalam hal lain, guru ini merupakan orang tua yang mengajarnya di rumah. Sedangkan guru jabatan yaitu mereka yang memberikan pendidikan melalui sarana belajar seperti TK, sekolah dasar, dan lain sebagainya. Guru jabatan ini memiliki tugas untuk memberikan pengajaran di sekolah, yaitu mengembangkan peserta didik untuk lebih berpikir aktif, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru jabatan juga tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun sebagai guru jabatan juga bisa mengajarkan nilai-nilai budaya di sekolah. Nah, jadi kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan tata susila. Maksudnya adalah aturan-aturan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang diperbuat dilihat dari segi susila. Susila yang dimaksud di sini adalah semua yang berkaitan baik atau buruknya sikap guru sesuai peraturan masyarakat di sekitarnya. Kesusilaan di sini diartikan sebagai kesopanan, kesantunan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kode etik guru Indonesia adalah pedoman atau aturan-aturan tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia. Istilah kode etik tenaga kerja kependidikan yang dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education pada tahun 1929, yaitu A Code Ethics for the Teaching Profession. Kemudian kode etik ini mengalami revisi pada tahun 1941, 1953, dan terakhir pada tahun 1963. Semasa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan berdasarkan para penjajah, sehingga rakyat lebih bersifat statis, dan para guru yang mengajar pun bertindak secara sewenang-wenang dan suka mengajar menjajah memperlihatkan kekuasaannya, tidak demokratis dan membeda-bedakan siswanya. Sehingga muncullah tokoh pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia. Beliau membuahkan pemikirannya, yaitu mengenai tata cara akhlak guru. Meskipun beliau tidak menggunakan kode etik guru, namun beliau menggunakan semboyan yang mencakup 4 pengertian, yaitu ingar sasung tolodo, memberi contoh serta tauladan ketika di depan, ing madio mangun uso, ikut aktif dan giat serta menggugah semangat ketika berada di tengah, tuturi handayani, mendorong dan mempengaruhi bila berada di belakangnya,
artinya waspodo purbo waseso, harus selalu waspada dan mengawasi, serta sanggup melakukan koreksi. Beliau mengharapkan kiranya simbol ini bisa menjadi dasar bagi seluruh guru Indonesia untuk kedepannya. Sebagai bagian dari sejarah guru Indonesia yang juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia, mempunyai peranan sebagai kebanggaan. Guru Indonesia telah memegang peranan penting bersama rakyat dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari para penjajah serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Keadaan yang demikian itu mengandung konsekuensi adanya kewajiban guru Indonesia untuk melaksanakan tugas dan perannya selaku pembimbing, pengasuh, dan pendidik. Guru Indonesia sejatinya harus memiliki jati diri keindonesiaan, artinya segenap pola pikir, sikap dan tindakannya senantiasa bertumbuh pada realitas kehidupan bangsa. Guru senantiasa berpegang teguh pada jati diri, termasuk dalam menjawab tantangan globalisasi dan laju arus reformasi, mengingat tugasnya guru Indonesia semakin berat. Untuk itu, guru di Indonesia dituntut untuk berpegang teguh pada jati diri yang telah dimilikinya. Jati diri tersebut merupakan kode etik dan sekaligus sebagai pedoman bagi setiap guru Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan pribadi maupun organisasi. Sehingga pada tahun 1971, FKIP IKIP Malang telah diadakan seminar tentang etika jabatan guru yang diikuti oleh Kepala Perwakilan Departemen P&K Provinsi Jawa Timur, Kepala-Kepala Kabin Semadya dan Kabupaten Malang bersama Kepala Sekolah, guru-guru Sekertamadya serta dosen FKIP IKIP Malang. Dalam seminar ini menghasilkan rumusan kode etik jabatan guru yang dituangkan dalam buku kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Harapan Dekan FKIP IKIP Malang kepada kita tentang betapa agung dan beratnya jabatan guru itu dan betapa besar pula tanggung jawabnya. Selanjutnya, tentang kode etik guru Indonesia oleh PGRI merupakan pekerjaan berat yang harus dirumuskan. Maka pada Kongres PGRI ke-13 tahun 1987 yang diselenggarakan tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta telah menetapkan kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia dalam perumusannya atau waktu kelahirannya mengalami 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap pembahasan atau perumusan tahun 1971-1973. Lalu yang kedua, tahap pengesahan Kongres 13 November 1973. Yang ketiga, tahap penguraian Kongres 14 Juni 1979. Dan tahap yang keempat, tahap penyempurnaan Kongres PGRI 14 Juli 1989. Pada tahun 1973 inilah Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh PGRI secara yuridis, yang artinya bahwa apabila para guru melakukan pelanggaran atas kode etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan dijatuhkan tergantung pada berat ringannya pelanggaran tersebut, tapi yang lebih berat adalah sanksi moral. Prinsip-prinsip yang ada dalam Kode Etik Guru Indonesia ini selaras dengan prinsip asasi A Code Ethics for the Teaching Profession yang dirumuskan oleh The National Education Association. Di dalam Kongres PGRI mengenai kode etik, antara lain disebutkan bahwa pendidikan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan pada umumnya. Bahwa guru Indonesia berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merasa bertanggung jawab atas terwujudnya proklamasi. Tujuan Kode Etik Guru Indonesia. Tujuan kode etik adalah untuk kepentingan organisasi itu sendiri, di mana tujuan ini untuk keberhasilan penerapan dalam proses mendidik. Secara umum, kode etik mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik berperan sebagai penjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai tindak atau kelakuan anggota profesi yang mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar.
Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan profesi guru. Kesejahteraan di sini adalah mencakup dan mulai kesejahteraan lahir, maksudnya material maupun batin, yang dimaksud spiritual dan mental. Pada kode etik ini umumnya membuat tentang larangan-larangan di mana anggotanya melakukan perbuatan yang merugikan anggota lainnya. Kode etik ini juga mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak benar ataupun bersikap tidak jujur dalam melaksanakan profesinya. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik juga dapat berkaitan dengan peningkatan profesi sehingga anggota profesi dapat mengembangkan dan juga tahu tugas tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya. Suatu profesi bukanlah dimaksudkan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ini berarti profesi tidak boleh merugikan bagi masyarakat. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga menggunakan norma-norma dan anjuran agar para anggotanya memilih kemampuan untuk meningkatkan mutu profesi serta meningkatkan anggota lainnya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi, maka diwajibkan kepada semua anggota untuk ikut aktif dalam menjalankan setiap organisasi profesi dan membina anggota lainnya untuk ikut serta dan berperan aktif dalam sebuah organisasi, yaitu PGRI, sehingga PGRI tetap menjadi organisasi yang disegani serta berwibawa dan tetap berfungsi di sekitar masyarakat dan mampu mengayomi dan memecahkan masalah-masalah prinsip. B. Tujuan kode etik guru Indonesia. Secara umum, tujuan kode etik jabatan seorang guru adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya untuk melakukan tugas kependidikan dengan benar. Namun, secara khusus tujuan kode etik guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan kesadaran pada setiap anggotanya bahwa kode etik merupakan pedoman bagi dirinya yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan karena itu segala yang dilakukan selama dia menjalani pekerjaannya harus sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan terciptanya individu profesional di bidang kependidikan dengan cara meningkatkan kualitas para pendidik tersebut yang mampu tampil sesuai keterampilannya. Ketiga, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga pendidik maupun masyarakat pada umumnya yang mampu menjadi pantan serta dapat diandalkan oleh kalangan tenaga pendidik lainnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas profesional untuk mengembangkan kode etik itu sendiri. Sumpah dan janji guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bagian dari pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa serta negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru yang berjiwa Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 akan terus menjunjung tinggi dirinya sebagai tenaga kependidikan, serta turut bertanggung jawab atas terselenggaranya dan terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan menjalankan kejujuran profesional. 3.
guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembimbing. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk terjadinya proses belajar mengajar yang menyenangkan. Nomor 5, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya. Nomor 6, guru secara pribadi dan bersama-sama meningkatkan kualitas dan mutu profesinya. 7, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dengan satu sama lain. Nomor 8, guru bersama-sama atau secara individu meningkatkan kualitas mutu mengajarnya. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. F. Sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Pelanggaran kode etik adalah situasi di mana terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam melaksanakan tugasnya dan dinilai salah oleh masyarakat di sekitarnya. Hal-hal yang membuat terjadinya pelanggaran kode etik karena 1. Adanya perbedaan idealisme. Dalam hal ini, idealisme seorang anggota tidak sejalan dengan profesinya, sehingga terjadi penyimpangan dalam hal pemutusan keputusan. Yang kedua, mengabaikan kode etik dan mementingkan idealisnya sendiri. Yang ketiga, memberi peluang kepada profesional untuk menyimpang dari kode etiknya. Sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi moral dan sanksi administrasi atau hukum. Kasus pelanggar kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Namun, rata-rata kasus pelanggar kode etik ini tidak ditindak lebih lanjut, karena dari sesama anggota akan terjalin solidaritas yang membuat para anggota tersebut melaporkan pelanggaran kode etik guru dengan alasan solidaritas, sehingga mereka ragu melaporkan teman seanggotanya dikarenakan solidaritas yang terjalin di antara keduanya. Selain solidaritas juga ada hal lain yang membuat kasus pelanggaran kode etik ini susah untuk dideteksi, yaitu anggota yang lain seringkali bersikap bodoh amat terhadap pelanggar kode etik ini.